tiba-tiba nyokap gue berubah suaranya. Hah? Berubah? Iya. Langsung Drastis nggak berubahnya? drastis, langsung suara berat, suara laki-laki, dan itu berbahasa Sunda. Saya nggak tahu nih, bapak itu ternyata kena teluh atau kena santet lah lebih tepatnya gitu kan. Ya saya sebagai waktu itu masih kelas 3 SMP, naik kelas 1 SMA itu dijadikan sama penduduk sekitar itu tempat untuk sampai akhirnya meninggal dunia. Teman Mas itu? Ade. Ade. Ya. Oh, belum ya? Justru nih cerita ini sudah ada sebelum film ini keluar. Justru ada. berarti tapi sebelumnya. karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ruben bersama teman saya Tari mau ngajak kalian untuk nongkrong di podcast ini. Podcast ini ngebahas berbagai macam hal, mulai dari berpengalaman misteri, urban legend, situs bersejarah, budaya, fenomena misteri, konspirasi, dan yang lainnya maupun kriminal. Buat yang pengen nge-share cerita berdasarkan pengalaman dan kita bisa bacain di sini serta mau diundang untuk jadi narasumber, silakan kirim cerita kalian dan hubungi admin yang ada di kolom deskripsi di Betul. bawah ya, dan sosmed kami. Iya, betul banget. Nah, Jangan nih, lupa temen juga gua ya. nih. Nah, Tari juga mau ngomong nih. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, rekan-rekan, dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada, supaya channel ini makin bisa berkembang. Ke depannya kayak roti ya berkembang ya. Oke, nggak usah nunggu apalagi ya kan, selamat datang di Nongkrong Habis Maghrib. Nah, terus juga yang mau ngiklan Yang juga mau ya. iklan, mau support kita, karena pastinya kita podcast nongkrong ya, jadi kita butuh banget support dari kalian, bisa berupa makanan, minuman, apa aja kita terima untuk supportnya ya. Ya, itu kan namanya nyawer itu kayak gitu ya kan. Ya di Lano Studio. Oke. Podcast ini juga terwujud karena dukungan daripada beberapa pihak yang support kami di Studio Lanos. Benar nggak, Tari? Betul. Yang beralamat di Bilangan Bintaro Sektor 9. Ya kan? Tepatnya di Jalan Lang. Oke. Dan mempunyai 4 studio yang sudah full equipment. Canggih teknologinya. Nyaman tempatnya. Stafnya ramah. Dan banyak promonya. Betul. Ya kan? Cocok banget buat kalian yang mau bikin podcast. Betul. Untuk project, untuk meeting, untuk Tugas kuliah. kampus ya, silakan hubungi Admin. Instagram, sosmed daripada Lano Studio. Betul. Oke. Nah, nongkrong kali ini kita mau bahas apa nih? Kamu tahu nggak? Apa tuh, Kak? Oke. Kamu masih ingat beberapa episode kemarin itu ya? Ya enggak beberapa, kemarin lah. Ada temanku yang datang ke sini. Oh, kakak yang cantik Wanita itu ya? cantik itu ya kan, dan dia menceritakan mengenai pengalaman gaib di keluarganya dan dirinya sendiri juga yang mengalami kejadian-kejadian tak kasat mata. Itu apik banget ceritanya, menarik banget. Tapi betul. karena kemarin keterbatasan waktu, kita kan kayak kentang, nggak full dengernya. Dan temen tongkrongan di sini juga ingin menyaksikan ceritanya ini lebih full. Betul. Nah, kebetulan aku rayu dia nih, ya kan? Dia datang lagi dong ke sini, bla 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 gini. Dan alhamdulillah dia mau nih. Oke. Tapi dia datang nggak sendiri di sini. Sama siapa? couple-nya, her couple. Oke. Oke. Penasaran ya? Penasaran. ya? Oke, Kita undang benar. aja ya. Iya, betul. Nah, ternyata ada di sebelah kamu tuh. Ya. Halo Kak Jen dan Mas Yuda. Pak Yuda. Assalamualaikum, selamat datang di Waalaikumsalam. podcast Nongkrong Habis Maghrib. Jangan kapok, terima kasih nih. Dan gimana, sehat kabar kalian berdua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat berdua ya semua ya. Dan Jen, mohon maaf nih ya, gua ngerepotin ya. Kemarin kan ceritanya
bener-bener menarik banget. Punya cakupan bahasan yang luas, namun dari pengalaman lu sehingga menarik. Tapi mohon maaf kemarin ya durasi yang menentukan, kita nggak bisa bikin satu episode, ya kan? Ibarat kata mah jalan-jalan ke Krukut, episode 1 aja nggak cukup. Nggak nyambung nggak? Nah Jen, boleh nggak ya termasuk nanti Mas Yuda juga, kebetulan kalian ini seperti Ed and Lauren-nya Indonesia. Kunjurang ya. Kunjurang. Nah, ini ya sedikit diselesaikan cerita yang kemarin supaya teman-teman tongkrongan di sini nggak ceritanya nggak penasaran nih gitu. Dan terima kasih juga udah bantu kita di sini untuk jadi narsum. Monggo silakan. Iya, jadi mungkin kemarin yang udah pernah nonton yang episode sebelumnya yang aku cerita tentang gangguan-gangguan yang ada di rumahku. Sebetulnya tuh ada missing part yang belum aku ceritain. Betul. Gitu. Nah sebetulnya singkat aja ya, di saat gangguan itu kejadian di rumah, ternyata kan aku udah pernah cerita kalau memang keluargaku ini ada leluhur lah di sini sebutannya yang suka datang ke rumah. Jadi bukan datang berupa physically ya, tapi dia hadir untuk menjaga rumah gitu loh, menjaga keluarga dan lain-lain. Dan emang itu kasat mata ya, astral. Dan itu memang nyokap yang sering berkomunikasi gitu. Nah, di tengah kejadian serangan kiriman dari orang ini, nyokap itu sering mengalami yang namanya kemasukan gitu. Gimana tuh, Kak? Iya, jadi kalau yang aku paling inget itu kemasukannya itu sering ada wewangian tiba-tiba di rumah. Wewangian apa tuh, Kak? Iya, jadi rumah kan biasa aja ya. Ini Kita kan baru aja kejadian, memang apa belum, memang udah ngerasain itu dari jauh sebelum Nah itu runutan sebetulnya sih timeline-nya. dari dulu nyokap udah sedang cerita yang tentang wangi-wangi eksistensi dan nyokap ceritain tentang sejarah keluarga bagaimana. Nah cuman di saat yang kejadian yang kiriman santet itu, nah mulailah menunjukkan keberadaannya di rumah, eksistensinya. Nah sering rumah tiba-tiba wangi bunga melati. Bahkan di suatu ketika itu nyokap tiba-tiba ngajak keluar kan, ya udah temenin mama mau ke Ciputat gitu. Rumah gua? Iya, ke rumah lu. Nah terus di jalan tiba-tiba nyokap gue, tiba-tiba wangi mobil tuh berubah, yang gue bilang jadi wangi melati. Padahal gue nggak beli wangi melati itu, kok wangi. Tiba-tiba nyokap gue berubah suaranya. Hah? Berubah? Iya. Langsung drastis nggak berubahnya? Drastis, langsung suara berat, suara laki-laki, dan itu berbahasa Sunda. Lah? Emang nyokap itu Sunda kan? Nah, iya, tapi kan nyokap gue kan kalau ngomong sama gue Indonesia. Oh iya. Nah, nyokap gue langsung ngomong, "Assalamualaikum, Cu, Neng." Bisa temenin. Nah, di situ ini laki. Eyang, gitu. Suara laki, Kak? Suara laki dan Suaranya tenor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Nah, itu langsung tuh gue langsung dari tadinya gue mau pergi ke daerah Ciputat, gue langsung putar balik pulang ke rumah. Karena susah mintanya rokok sama kopi hitam. Aduh, Gue ada dong, mesti di warung dong. Lisong ya. Pulanglah ke rumah. Nah, udah tuh, udah sampai di rumah, udah nyokap gue minta komunikasi dan apa, tapi sayangnya kan gue ketakutan ya, nggak gue lanjutin. Nah, udah disingkat itu, berapa hari setelahnya, nah dengan adanya kejadian gitu, gue juga jadinya gimana ya, antara takut dan apa, tapi kan lama-kelamaan nyokap mungkin juga minta bantuan dari ustadz dan lain-lain, dan lagi gue dibawa juga ke yang gue ceritain ke paranormal. Jadi peristiwa seperti itu lama-lama berangsur hilang gitu loh. Jadi situasi rumah jadi udah normal lagi, tidak ada gangguan. Nah, kalau misalnya sekarang kejadian yang aku rasain ya, apalagi setelah sama si Mas gitu loh. Aku kira kan sudah tidak ada ya hal-hal seperti itu. Ternyata dialami sama Mas gitu loh. Pas Mas Yuda datang ke rumah, itu Mas Yuda pertama kali melihat ada salah satu leluhur lah bisa dibilang, untuk namanya apa ya Mas ya, kayak
Memperkenalan ya Iya, Mas ya, mau perkenalan. 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 Introduce. Terus. Gitu. Ya mungkin nanti selanjutnya bisa Mas Yuda yang ceritain karena memang ini dari sisi POV-nya Mas Yuda ya. Oh Karena begitu, aku hanya ya lebih langsung aja ya. bolehlah langsung Mas Yuda yang cerita gitu. Monggo Mas, saya persilakan Mas Yuda menceritakan kesaksian Mas pada saat Mas itu sebelum ini ya, masih pacaran waktu itu ya? Iya. Atau monggo silakan Mas. Ya itu jadi ceritanya sih sedikit ya saya ceritakan terkait dengan kejadian yang memang saya alami sendiri. Jadi saya juga nggak tahu, mungkin pertama kalinya aku datang ya kalau nggak salah ya, Iya, pertama kali aku berkunjung gitu kan. Memang suasananya memang sudah mulai agak berbeda tuh setelah mau sampai ke rumahnya itu udah kok hati udah mulai agak gimana gitu Udah kan. gulana. Udah. Cuma kan ya pas lah kita sampai depan rumah itu kayak kita disambut gitu loh. Kayak kita disambut yang memang awalnya itu kayak kita baru bangun tidur tuh ngelihatnya itu. Jadi ngeblur makin lama itu makin jelas seperti itu. Jadi ya memang agak sedikit spooky ya, artinya mental tuh benar-benar sangat mungkin kena lah saat itu gitu, karena yang disambut atau yang menyambut itu sosok yang memang dari kerajaan yang memang lama mungkin ya, kerajaan lama yang saya juga nggak tahu ternyata kan Dari pas, atributnya Mas ngeliat dari lebih ke dominan warna hijau tapi hijau muda lah gitu loh, tapi memang pakaian kebesaran kerajaan lah gitu ya, nggak interaksinya nggak terlalu ini sih, karena saya pun selalu berusaha untuk tidak berkomunikasi. mendenial itu ya, mendeny itu ya. Jadi hanya saya anggap ini hanya sebagai apa ya, sambutan aja ya, lebih ke situ sih. Jadi memang suasananya ya cukup meriah waktu itu. Meriah. Halo, selamat datang gitu ya. Halo, selamat datang. Welcome. Tapi Iya, memang benar-benar. kamu pernah sempat cerita juga kan kalau misalnya ternyata Mas Yuda ini jadi dari keturunan mana Mas? Ya dari Oh iya, itu gimana Mas? kalau tak runut ya, dari monggo. kebetulan dari ibu atau dari bapak itu saya asli Jombang sama Kertosono. Saya tahu kenapa saya ada keturunan itu gara-gara pas ada acara silaturahmi atau kumpul-kumpul lah keluarga besar, namanya itu keluarga besar paguyuban lah. Jadi keturunan dari kakek buyut, ada 2 kakak adik itu ngumpul semua tuh dalam satu tempat. Nah ternyata saya baru tahu saya itu salah satu dari kerajaan Brawijaya 5. Brawijaya, iya. Jadi runutannya ke arah sana. Memang kalau saya hitung tuh sekitar hampir di atas 10, tapi di bawah 15 lah, keturunan ke-13 atau ke-14 lah. Ke saya 15 ya gitu. 15 ya. Di ibu itu di 14 kalau nggak salah. Jadi Berarti Mas ke-15? kurang lebih ke-15 Oh, 15 ya. secara ini ya. Kalau saya lupa ya, pokoknya ada ininya lah, ada struktur ininya, struktur terahnya gitu. Ya mungkin salah satunya dari situ. Terus yang kedua ya mungkin ada satu trigger yang memang akhirnya saya berdekatan dengan hal-hal yang seperti itu. Astral. Gitu. Ya mungkin salah satunya yang mungkin saya mau ceritakan lah ya saat ini ya. Jadi awal mulanya saya bersinggungan atau masuk ke dunia itu, awal mulanya itu orang tua saya, khususnya bapak itu sempat kena guna-guna telu lah, lebih tepatnya guna-guna telu, dan itu waktu saya kelas 3 SMP waktu itu. Berjalannya waktu saya nggak tahu nih bapak itu ternyata kena teluh atau kena santet lah lebih tepatnya gitu kan. Ya saya sebagai waktu itu masih kelas 3 SMP naik kelas 1 SMA itu apa namanya berjalan apa adanya aja gitu, nggak percaya itu bener nggak sih ini apa namanya logikanya mengerti atau gimana, nggak. Nah pas saya masuk kelas
1 menuju kelas 2 itu di tongkrongan saya nih, biasa kan tongkrongan di rumah itu Di kan rumah. ada satu temen yang saya anggap senior saya itu setiap malam Selasa sama malam Jumat tuh izin pamit. Spesifik banget ya Mas ya. Iya, saya masih ingat Ada banget apa itu. Iya, Masih ingat banget Malam kan. Selasa, Karena dia malam- setiap malam Selasa dan malam Jumat itu selalu pamit sebelum jam 8. Dia selalu pamit. Gua ngaji dulu ya. Dan itu bertahun-tahun, maksudnya berbulan-bulan lah. Cuma kan penasaran nih, ini ngaji apa gitu, dan Iya. waktunya tuh selalu malam Selasa atau malam Jumat atau malam Senin, kadang malam Senin gitu. Nah makanya apa namanya, setelah berbulan-bulan itu gua tuh curious banget, ini ngaji apa sih Iya, gitu. penasaran. Iya, benar. Penasaran. Nah akhirnya satu waktu itu gua sempet nanya, lu ngaji apa sih gitu kan. Nah lu ikut gua aja kalau lu mau tahu gua ngaji apa, supaya nggak banyak cerita. Ya akhirnya pas malam Selasa gua sempet tuh hadir, ikutlah beliau ke pengajiannya. Nah setelah ternyata pengajian itu menurut gua sih al-hikmah ya, pengajian yang lebih ke arah al-hikmah ya. Jadi al-hikmah. kita tetap belajar agama, juga ada belajar kanuragan, sama belajar apa namanya, kayak amalan lah, amalan-amalan yang memang didasarkan dari ayat-ayat suci yang ada di ayat suci Al-Quran. Al-Quran lah, prinsipnya seperti Dan itu. hadis Oke. tentunya. Dan hadis ya. tentunya. Berarti berbeda dengan pengajian pada umumnya. Betul, berbeda, betul oke. banget gitu loh. Makanya Itu di sekitar kompleknya Enggak. Mas apa beda? beda daerah. Dia itu, kalau aku kan ada di Bekasi Timur, dia ada di Bekasi Barat. Oh, sama Posisinya. Bekasi ya. Ya, gitu. Jadi ya berjalannya waktu kurang lebih sekitar 1 tahun, itu ada satu momen guru ngaji saya itu bilang ke saya bahwa hari ini adalah hari yang tepat atau malam yang tepat untuk bisa, kalau memang mau ya, untuk bisa membuka mata batin. Nah, akhirnya di situ saya dan beberapa kakak perguruan ngaji saya itu ikutlah di momen tersebut gitu loh. Makanya kenapa saya sampai hari ini masih bisa dikatakan ya masih bersinggungan dan kadang masih bisa merasakan ataupun masih bisa melihat itu triggernya waktu itu. Berarti itu awal mulanya Awal banget ya. mulanya. Oke. Jadi satu momen ya akhirnya sedikit demi sedikit tampil alam yang berbeda itu mulai terkuak, mulai terlihat ya semenjak dari situ. Jadi sampai hari ini pun merubah semua tatanan mental, tatanan pikiran, tatanan lainnya lah. Sekarang mungkin bisa lebih wise, bisa lebih bijak, bisa menahan emosi, gitu. Lebih ke sana sih Mas Ruben, Mbak Tari. Gitu. Berarti Mas Yuda, kalau memang dirunut dulu tidak ada pengajian itu dalam artian gurunya Mas sama Kasper, Mas nggak bisa melihat Wah, batin dong. Betul. Kosong dong. Kosong, betul. Ada sekali. rasa penyesalan atau enggak gimana? Apa justru ini jadi ada stigma bahwa hal-hal seperti itu Jin bisa menjadi gift dan destroyer Ya, atau bencana, betul. ya kan? Kembali lagi Balik lagi ke diri pribadinya, sendiri, ke Itu kan pribadinya dalam pilihan menjalani ya. itu. Itu kan pilihan. Itu pilihan. Jadi harus terima Choice, konsekuensinya. Betul, Iya, ya. makanya itu ya akhirnya adalah cerita ini makanya kan gitu. Oh. Karena Itu. kebuka mata batinnya. Karena salah satunya itu ya memang kembali lagi ya, ya balik lagi ke diri kita, ada beberapa tahapan. Kebetulan saya hanya bisa merasakan dan melihat, tidak berkomunikasi karena saya menjaga atau mendinai bahwa saya nggak mau ke arah sana. Itu sih Mas Ruben gitu. Ada cerita yang kamu Ya ada sih cerita yang lebih ini nih. Nah, ini Saya kita nih, tunggu-tunggu bagian nih. Menyannya udah siap, udah siap. Menyan, udah. Kembang 7 udah, sudah. Ya, siap. Ini kejadian langsung ya waktu itu tahun kurang lebih waktu 2000 itu udah kuliah 2023 lah, 2023 atau 2022 atau 2024 saya lupa kurang tahu. Waktu itu teman-teman tongkrongan itu
saya beberapa kali kan sering naik gunung sama teman-teman satu tongkrongan dekat rumah itu. Betul. Kadang Gunung Gede, kadang Gunung Pangrango, kadang Gunung Selamat. Impala ya, Mas? Iya kan. Ya walaupun tidak ikut di Mapala kampus, tapi ya lebih seneng lah, penikmat alam lah, lebih ke sana penikmat alam. Ada satu waktu momen kita punya rencana mau ke gunung yang memang menurut kita nggak biasa nih. Ini ada satu tempat di daerah Pandeglang namanya Gunung Karang lah. Gunung Jadi Karang. setahu saya di situ ada yang lebih terkenal itu ada kayak 7 sumber pancuran lah, pancuran 7 sumber ya atau apa gitu. Jadi ada 7 sumber mata air yang memang dijadikan sama penduduk sekitar itu tempat untuk ya bisa untuk obatnya ya, obat air itu bisa jadi obat atau tempat menjadi sebuah ada acara atau apapun itu namanya Gunung Karang. Saya mungkin sebutnya kayak bukit lah karena Nggak terlalu tinggi satu, dan saya itu ternyata berkemah itu di lapangan bola ternyata. Oh, ada lapangan Ya, ada bola. lapangan bola. Di bukit kenapa ada saya lapangan tahu? bola. Iya. Bolanya mini soccer enggak? Nah, lapangan besar. Besar. Kenapa itu? Karena saya naik ke atas itu tidak melalui jalur biasa atau jalur penduduk, tapi ada satu jalur yang sama. Jadi waktu itu kita berangkat ya, berangkat kurang lebih 6 atau 7 orang itu ke sana pakai mobil, karena kan tempatnya juga nggak terlalu tinggi ya, karena kita pakai mobil, kita titipkan mobil itu di rumah-rumah penduduk gitu kan. Selebihnya kita langsung prepare untuk naik. Nah, jalur yang kita naik itu bukan jalur penduduk. Ada satu jalur yang memang cukup ekstrim. Kenapa saya bilang cukup ekstrim? Karena naiknya itu harus menggunakan tali tambang. Wow. Jadi effort ya? Iya. Karena salah satu vertikal tempat, banget ya? Iya. Karena posisi pun hujan waktu itu. Hujan dan kabut tuh turun. Itu satu kompi itu mas. Iya. Satu kompi. Gunungnya mungkin nggak terlalu tinggi ya, tapi kabutnya itu benar-benar kayak hanya jarak 1 meter ya, 1 meter lah kurang lebih. Jadi temen tuh naik dulu bawa tambang ke atas sendirian, tidak bawa keril ya waktu itu. Dia ikat dulu di pohon besar atau di tempat ini ya, untuk dia ikat tali itu supaya kita bisa jadi pijakan lah. Betul. Waktu itu ada berapa orang ya timnya Mas naik? Kurang lebih 7 sama orang lokal 1 orang. Oh. Warlock lah. Ada warlocknya. Karena kan salah satu Gunung Karang itu kan gunung mistis ya, gunung yang masih ini ya, masih apa ya? Masih Belum terjamah dengan Jadi ada cerita untuk para pendaki, lu belum bisa ngerasain naik gunung kalau belum ke Gunung Karang. Oh, Belum gitu. ya, diuji nyalinya. That's the moment. Itu salah satunya. Makanya ya kita sebenarnya ke sana itu ya memang hanya untuk menikmati alam pada prinsipnya gitu. Walaupun Niatnya. memang kita harus bisa Menjaga lisan. menjaga lisan, menjaga tingkah, ya kan, ya segala adab lah. Itu. Nah, balik lagi ya. Jadi saat kita udah mulai persiapan naik itu ya kita satu-satu tuh naik bawa keril sampai ke atas, dan posisi itu waktu itu sudah malam tapi baru 7:30 lah kurang lebih. Sebelum Isya lah waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, ini yang agak lebih lebih gernya itu amazing. posisi kita mendaki itu adalah saat posisi Nisfu Saban, malam Nisfu Saban, malam Apa itu? malam Nisfu Saban tuh. Jadi kalau Idul malam dalam tanggalan Islam. iya, malam datang Islam. Jadi kita tuh harus ngaji kan, baca Iya, Yasin. ini malah naik gunung. disarankan Iya. kita tuh untuk gitu. tawakal kepada Betul. Tuhan yang Maha Esa, Iya. menurut keyakinan saya Muslim itu ya. agar lebih mendekatkan diri hablum Betul. minallah. Ini malah kok naik gunung. Malah naik Malah gunung. sebenarnya agak dipantang ya. Ini bisa jadi Awalnya judul kita yang bagus ini. Nisfu Saban, malam kebaikan, Malah naik gunung. Iya. Itu awalnya kita bandel nggak tahu ya. kalau itu di Nisfu Saban gitu. Kita taunya pas Nggak lihat kalender. Iya, pas sampai sana tiba-tiba lah ini malam Nisfu Saban. Wah, udah akhirnya
setelah kita naik satu-satu ke atas sampai ke lapangan, waktu itu lapangan tuh bener-bener pekat, gelap, pekat, dan hanya kabut. Jadi kita udah bikin tenda aja. Kebetulan kita bawa 2 tenda, satu tenda dum untuk camping, satu tenda. Wah, itu lucunya itu tenda anak-anak. Kalau kita buat beli anak-anak kita tuh, anak-anak tenda mainan. Gitu loh. Jadi Bukan itu tenda beneran. tidak beneran tenda mainan. Jadi kita bikin berhadapan gitu kan. Udahlah, kita nggak lihat kanan kiri karena posisi malam kan, dan malam di Susaban. Ya akhirnya setelah kita beres-beres itu, kita mengaji lah pada umumnya kan, masing-masing yang beragama Islam. Kebetulan ada satu orang yang non Islam ya, sisanya Islam. Akhirnya kita gantian ngaji itu positioningnya. Nah, itu cerita yang menurut saya masih biasa lah. Masih biasa. After this ini baru nih sampai pagi sebelum subuh. Itu nih cerita yang lebih ininya lagi, karena setelah kita mengaji itu masing-masing kita jaga jurit malam lah, bukan jurit malam, apa sih namanya, kita gantian tidur lah, gantian tidur. Siapa yang jaga, siapa yang ini kan gitu loh. Nah, sip-sipan lah dari kita bertujuh itu. Nah, ada momen setelah kita ngaji, jaga waktu itu, gua tuh kebagian jaga waktu itu 2 orang lah, yang lain tidur. Gua waktu itu suruh jaga sampai tengah malam. Posisi itu setelah habis Isya kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam, setengah 9 lah, jam 8 tuh setengah 9. Itu gua pertama kalinya melihat yang namanya Banaspati. Api yang terbang. Gitu loh. Awal mulanya itu gue pikir orang penduduk bawa obor jalan dia, gitu kan. Drone. Ya. Udah ada ya? Belum ada ya? Jadi penduduk lokal lagi mungkin entah mau kemana, dia bawa obor gitu. Tak pikir itu kan, gue pikir itu. Ternyata kok makin kesini apinya makin besar, terus makin ke atas, bukan makin ke bawah, makin ke atas gitu loh. Nah, gue pikir loh, terstruktur gitu dia ya. Ya begitulah ininya, cara dia melayangnya gitu kan. Itu gua sampai akhirnya keluar dari tenda mainan, karena posisi kan yang jaga tenda mainan, yang tidur di tenda kemah kan, tenda kemah. Itu gua sampai keluar loh, makin ini kok makin tinggi nih api gitu loh. Makin tinggi api, setelah udah sampai di atas itu langsung kayak ada bunyi meledak ya, kayak boom gitu loh, boom, itu langsung hilang dalam sekejap. Set, itu istighfar itu langsung gua. Langsung gua masuk ke masuk ke tenda. Gua nggak bilang siapa-siapa, cuma gua bilang, lu ada dengar suara ini nggak gitu, maksudnya nanyain ke temen itu, lu ada dengar suara nggak gitu kan. Sudah ya. Terus dia bilang enggak. Gue nggak dengar suara apa ya, dia bilang gitu. Udah dari situ gue langsung diem tuh. Udah feeling nih. Dari situ tuh momen. Nah, temen gue yang satu lagi, jadi positioningnya itu setelah gue mengalami hal tersebut, temen gue ini mendengar sesuatu yang berjalan mengelilingi tenda. Jalan biasa. Padahal di situ gue nggak dengar apa-apa, cuma dia gelisah gitu kan. Kenapa gue baru tahu dia bilang ada ini, besok paginya dia baru cerita. Saat kejadian dia hanya diem kayak orang gelisah, ngeliat keluar, terus nunduk lagi, ngeliat lagi keluar. Mulai nih saya nih. Itu kurang lebih sampai hampir jam 10, setengah 11 lah kejadiannya. Gitu loh, setengah 10 kejadiannya, setengah 10 lah kejadiannya. Nah, momen setelah itu kita gantian lah, yang sudah tidur duluan, dia bangun, gantian. Terus saat ada itu momen inilah kita coba cari, karena
kita kan nggak bawa perbekalan yang pada umum kita hiking ya. Jadi kita tuh nggak bawa air yang banyak. Tapi keril bawa Mas ya? Tapi keril bawa. Cuma kita nggak bawa persiapan air yang banyak. Akhirnya beberapa teman inisiatif untuk turun cari sumber mata air lah. Infonya kan ada tuh sumber mata air yang dekat dari situ kan. Nah waktu itu yang berjalan tuh kurang lebih bertiga termasuk gua tuh. Karena di situ gua orang yang paling secara physically paling tinggi ya. Jadi teman-teman tuh pada minta udah lu ikut aja, sebelum lu istirahat lu coba deh ambil air dulu lah buat kita minum nih bilang gitu. Akhirnya jalan bertiga tuh. Itu jujur posisi gerimis, kabutnya pekat dan hanya berjarak 1 meter lah cara ini pandang ya, pandang kita ke bawah tuh 1 meter lah, itu pun kurang lebih. Jam berapa itu kira-kira? Setengah 10-an lah. Setengah 10. Oke, setengah 10 lah kurang lebih di situ. Makanya perjalanan kita itu kita selalu berzikir. Kenapa berzikir? Karena sepanjang jalan tuh kita nggak melihat apa-apa. Padahal kita nginepnya itu di lapangan bola, di lapangan bola yang ada tiang gawang, yang ada. Tapi malam itu kita kayak nggak ngelihat ada tiang atau apapun itu, hanya kabut aja, terselimut kabut aja. Jadi kita sampai turun setapak itu memang kita nggak bisa lihat karena senter pun nggak tembus gitu loh. Jadi sampai kita nemu air sumber air itu ya kita berzikir terus Mas. Selalu berzikir. Itu perasaan tuh kayak kita udah ada di penghujung usia lah. Artinya wah ini gua salah langkah, gua jatuh nih ke jurang. Jadi udah berpikir gitu aja. Jadi ya berzikir aja selalu, tiap langkah berzikir sampai ketemu air sumber mata air, kita ambil air dari sumber tersebut sampai kita pulang ke tema kita ke camp kita gitu. Itu pun berjuang lagi karena memang saya juga bingung tuh kenapa kabutnya tuh nggak bisa habis. Makin hari itu makin pekat gitu loh. Itu kan makanya akhirnya jadilah ini salah satu pengalaman pribadi yang buat gua nggak pernah terlupain karena momen tersebut inilah pertama kalinya istilahnya bersentuhan secara langsung ya dengan hal-hal yang tersebut gitu loh. Jadi dari 7-6 orang ini masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Kayaknya seru tuh kalau temennya diundang juga ya begini ya. Kalau perlu 6-6-nya ya. 6-6-nya dia ya, waduh. Karena ini sekilas saja POV ke temen-temen tuh dari pengalaman dia di Gunung Karang. Setelah kita udah balik rumah nih, ada yang salah satunya tadi dengar orang jalan, satunya lagi melihat temennya sendiri gitu. Itu ada di ujung lapangan gitu kan. Ngapain? Nggak tahu, dia udah manggil nih gitu kan. Namanya Adi waktu itu ya. Namanya Adi. Dia udah manggil gitu kan. Cuma si Adi ini nggak kayak nggak dengar atau apa gitu. Justru dia keluar dari balik tenda. Setelah dia lihat orang itu lagi, udah nggak ada. Masing-masing gitu. Nah, terus macam-macam lah. Ada satu lagi dia ngelihat berbagai macam sosok ya, yang infonya itu menurut dia ya itu berbagai macam rupa, berbagai macam bentuk, tapi dia nggak intas gitu, maksudnya nggak menggoda secara jahat gitu loh. Cuma nampakin doang, friendly aja gitu. Karena emang balik lagi ke niatnya. Betul. Niatnya untuk ini. Kecuali ada salah satu temennya yang niatnya nggak baik, itu akan diganggu sih. Lu jual gue beli ya. Iya bener. Gitu. Itu ya akhirnya sampai kita 2 malam lah waktu itu. Karena malam pertama itu kejadian baru 3 orang lah dari 6 itu 3 yang mengalami. Malam kedua 3 orang lagi. Jadi kita selama 2 malam itu masing-masing punya pengalaman.
di situ. Jadi ya salah satunya itu ternyata setelah kita turun dari situ melewati jalur penduduk ternyata lebih mudah, Lebih mudah. lebih gampang jalurnya daripada kita naikin pertama. Saya nggak tahu nih apa namanya, apakah temen yang lokal sengaja melewati jalur Sabotase. itu atau gimana? Pengen nyoba jalur lain. Ini nyoba lagi. Gitu, Tapi, jadi- tapi ini belum nyampe ke puncak ya? Enggak, Belum, masih ada belum. lagi. Oh, ada gitu lagi. loh. Ya sekarang posisi kita mau ke puncak itu apa yang mau dicari, karena Pemandangannya bagus di situ. pemandangan di situ Iya. walaupun lapangan bola ya Iya. gitu loh. Tapi itu lebih luas, lebih safety, lebih aman menurut kita. Karena suasananya itu selama 3 hari 2 malam itu jujur aja sangat sangat Intens ya. intens gangguan banget ituannya yang dirasain. gangguan hal tersebut Makanya. gitu loh. Makanya ya ini teman-teman mungkin yang lihat ya itu akan jadi punya cerita masing-masing nih gitu loh. Iya. Ya kan, ya itu salah satunya artinya di Gunung Karang. Akhirnya kita pulang, turun nih lewat jalur penduduk ya. Kita sempat singgah di satu kita bilang kayak rumah yang dituakan lah, rumah yang Oh, dituakan jadi- di penduduk tersebut gitu loh. Oh, berarti di daerah itu ada satu rumah yang Ya, dituakan gitu. dituakan di situ. Tetua. Ketua lah di Ketua. situ ya. Jadi kita kalau ada istirahat. apa-apa ke dia gitu ya. Betul. Oke. Jadi singgah dulu di situ, istirahat ya. Artinya ya kita bersih-bersih, kita packing yang benar gitu kan, sambil kebetulan dijamu ya, kopi sama beberapa makanan-makanan desa lah, snack-snack desa kayak singkong atau lain sebagainya. Nah kita cerita lah di situ sama beliau gitu. Saya lupa nama beliau itu siapa, saya lupa banget. Cuma ya beliau menyampaikan bahwa kalian ini beruntung, bersyukurlah kalian sehat walafiat gitu. Karena ada beberapa yang coba untuk Pendaki. biasa mendaki itu salah satunya Ada yang jatuh sial. sakit lah. Heeh. Ya sial jatuh sakit atau apa gitu loh. Nah kalian berenam ini alhamdulillah sehat walafiat, beruntung lah. Karena yang kalian lewatin itu ada beberapa tempat yang memang dijaga oleh Makhluk makhluk-makhluk gaib. gaib. Yang saya ingat cuma satu, itu namanya siluman rombak jarum namanya. Rombak jarum. Iya. Kayak gimana itu? Nah, detail Ilustrasi. Dia Pastinya desainer apa gimana itu? Kok rombak jarum? itu Jahit Taylor. ya menurut beliau ya, beliau yang tetua tersebut, rombak jarum itu adalah panglima penunggu situlah. Oh. Salah satu yang paling bisa dikatakan paling jahat lah Oh. di situ iya. informasinya ya. Jadi namanya itu sampai sekarang tuh masih ingat karena saya sempat kaget tuh kan, namanya rombak jarum. Cuma Rombak dalam bahasa jarum. Sunda ya waktu itu. Merinding. Namanya siluman rombak jarum. Apa untuk mencelakakan orang? Iya, dia lebih menyesatkan. Menyesatkan gitu loh. Karena posisi jalannya itu dia apa ya, dari atas itu dia ada turun ke bawah, terus dia naik lagi. Nah, biasanya yang disesatkan adalah saat dia turun, dia nggak naik, tapi dia akan ke Ke kanan atau ke kanan, kiri. kiri. Diselewengin. Ya, di keluar dari rute. dikeluarkan Iya. dari rute jalur Berarti beruntung seperti ya. biasa. Sabotase Ya, itu kita sempat shock tuh waktu itu kan, sempat shock ya. Kita saling Syukur sih. lihat-lihatan gitu kan, ya. Kayak awkward gitu ya. Hah? Apa ya? Oh ya, gitu ya. Tapi Tapi Iya. dari orang yang dituakan itu ada ngasih penjelasan nggak sih Pak, kalau misalnya kenapa kalian bisa selamat atau apa gitu, maksudnya kenapa kalian bisa selamat, nggak dicelakai gitu, atau ada sesuatu Iya, apa Pak. gitu? Pasti ada triggernya Mungkin dong dia karena- bisa bilang karena seperti zikir itu. kali ya. Iya. karena Ada nggak lupa kekuatan untuk doa itu. berdoa. Salah satu itu, gimana? salah satu itu terus Oh, kedua kan menyelamatkan. waktu pertama kita nyampe malam itu kan kita ngaji di Oh sesama, iya, oke. yasinan Tidak waktu itu lupa. kita tetap ngejalanin itu kan, tidak lupa. Mungkin ya itu yang saya sampaikan waktu itu ya. Kalau nggak salah manggilnya Abah waktu itu. Abah. Ya waktu itu kan pas kita naik sampai di sana, Bah, kita
pas malam di Susaban gitu kan. Oh iya kemarin di Susaban gitu kan. Kita ngaji. Oh bagus satu, Bagus, dia bilang gitu. Iya. Bagus kalau kayak gitu. Mungkin salah satunya itu kalian bisa Selamat. selamat. Alhamdulillah beruntung lah kalian gitu. Makanya Abah udah dengar kalau ada yang naik gitu loh. Cuma kan si Asep nih orang lokal, teman lokal ini kan katanya ikut dampingi, ya Abah tenang aja. Cuma kan beberapa banyak kejadian, ada yang sakit, ada yang celaka atau apa kan, Abah khawatir lah gitu loh. Nah pas saat di malam di Susaban kan ya itu malam sakral juga kan, malam sakral betul. juga. Makanya ya alhamdulillah lah kalian semua tetap ngaji, tetap ini ya ibaratnya tetap ingatlah kepada tetap jalankan sholat ya, makanya ngaji. ya itu jadi pengalaman yang memang tidak pernah dilupakan dan itu jadi Kenangan ya. kenangan. Makanya jangan pernah lupa berzikir, Betul. jangan lupa dimanapun lah. Mau lebih tepatnya. cerita yang gunung lain enggak? Gunung Boleh, lain ya itu sekali. salah satunya lah, Iya. salah satunya ya di Gunung Iya. Karang tersebut. Karena pas selesai selesai kita beres-beres itu, terus kita pamit, kita pulang naik bis kan waktu itu. Karena mobil itu sementara kita kembalikan, gitu kan. Kita pulang naik bis. Saat kita naik bis itu saya masih ingat tuh bisnya namanya Asli Prima karena dari Tahu. ke arah kamu rambutan ya waktu itu. Hibau Tama Group. Ibu Tama Group. Makanya kenapa kita dianggap ada statement yang tadi Jen bilang kalau belum naik ke Gunung Karang belum 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 afdol lah, karena belum pas jadi pendaki belum ya. jadi pendaki ya. Karena pas kita ketemu di bis itu ada satu pendaki, dia baru turun dari gunung di Sumatera, di Lampung ya, aku kurang lebih lah kalau nggak salah Palembang apa Lampung gitu. Dia baru selesai turun gunung. Dari kita ketegur siapa, dia bilang baru turun dari gunung apa bang, dia bilang itu. Ya kita bilang, teman waktu itu bilang dari Gunung Karang gitu. Karang ada hilang katanya. Iya. Dia udah langsung diam tuh, nggak mau bertanya lagi gitu lah. Bertanya Tahu lagi gitu ya. kan. Nah pas selesai sampai kampung rambutan kita turun, kita bareng. Terus teman nanya kan, bang, lu kenapa nggak nanya lagi? Kenapa ini? Wah itu gunung yang memang sangat saya hindari, dia bilang gitu. Jadi banyak anggota-anggota Mapala atau teman-teman yang suka naik gunung itu kalau belum naik Gunung Karang itu belum bisa dianggap Pendaki gitu ya. gitu. sejati. Pendaki sejati. Ya itulah makanya ya saya sih nggak merasa pendaki sejati ya, karena saya kan penikmat alam Penikmat aja. aja. Penikmat alam. Prinsip itu salah satunya lah. Terus yang kedua ya mungkin pengalaman yang tidak langsung saya alami di Gunung Selamat, tapi kejadian itu langsung dialami sama adik kelas waktu itu posisinya. Jadi cerita ini yang sebenarnya sudah diangkat di Jadi film. jadi film ya. Jadi Salah film, satu tapi itu salah satu kejadiannya film. nyata Tapi itu kejadiannya nyata dan banget. dialami. Dan memang itu mungkin hanya beda gunungnya aja ya, karena Iya. gunungnya aja. Itu gimana? Ya prinsipnya kalau yang satu cerita di gunung itu namanya Gunung Selamat. Waktu itu kita kurang lebih sekitar 5 orang ya, naik ke Gunung Selamat itu berlima lah, kurang lebih berlima. 2 orang ini ada-adean kelas lah, ada-adean Adean kelas, ada kelas, kelas junior. lah, junior lah. Oke. Nah makanya cerita cerita yang diadopsi sama film yang baru-baru ini tayang itu diadopsi atau dialami langsung sama adik kelas. Begitu Pak. Terinspirasi. Iya, yang dialami, cuma bedanya ya salah satunya hanya bumbu-bumbu yang ditambah-tambahin aja kan. Oke. Tapi kalau secara frame utamanya itu sama plek ketiplek lah. Oh, oke. Bisa Yang diceritain dialami. Gimana, anaknya gimana tuh? Ya, jadi 2 orang ini perempuan.
Jadi pas kita berangkat itu dia itu nggak bilang kalau hari itu adalah hari pertama dia Datang biasa bulan. dapat perempuan ya, Oh, period iya. ya, gitu kan. Nah kita tahunya itu setelah sudah sampai di pos di bawah lah, sebelum kita mulai pendakian lah, positioningnya. Pos persiapan. Pos persiapan Berarti lah. ada cowok cewek nih. Ada yang cowok-cewek. mendaki. Oke. 2 cewek 3 cowok. 2 cewek Oke. 3 cowok itu. Nah Berlima ya? berlima Power Ranger ya? Power Ranger Power lah, Ranger. gitu. Kalau dari sebenarnya kalau naiknya kita berenam, karena ada satu orang lagi yang Waduh. mau naik gunung, satu orang, tapi tidak boleh, harus berdua minimal. Jadi Akhirnya jadi pas kita apa biasa kan pengecekan tuh data dari pos ranger itu kan, menjaga itu data. Mas tambahin satu orang lagi biar jalannya jadi berenam, karena Oh, satu nggak boleh ganjil Nggak boleh kalau bisa gitu kan. Memang. Oke, Jadi oke. akhirnya kita naik berenam. Saya lupa namanya, Aldi atau siapa gitu. Dia dari Jakarta juga. Kebetulan kita dari Bekasi, kan dia dari Jakarta datang sendirian. Kita berenam datang. Jadi total 4 cowok, 2 cewek Dua waktu cewek, itu positioningnya. Jadi pas kita mulai naik itu nggak ada kejadian apa-apa sih, normally kita mulai trekking aja gitu, mulai trekking aja. Cuma pas sudah di perjalanan ini nih perempuan kok kayak orang yang kelelahan gitu loh. Orang mungkin karena pertama kali dia Iya, datang bulan. datang bulan, dia mungkin lelah atau capek atau gimana. Jadi setiap berapa ratus meter, hampir mau 1 kilo break, jalan Capek lagi pasti. ratusan meter break gitu kan. Kok kayak nggak ada persiapan, padahal sebelumnya udah siap nih, iya kan. Akhirnya pas kejadian sebelum lewat pos 2, lewat pos 1 sebelum pos 2 itu, jadi ada momen yang memang apa ya, dia itu tiba-tiba minta break, padahal sebelumnya dia udah break nih, sudah minta break dulu, tiba-tiba minta break nih. Nah positioningnya adalah tempatnya itu tidak direkomendasikan untuk berhenti, Harus Waduh. jalan terus. harus jalan Harus terus, jalan karena terus. positioningnya itu bukan jalanan yang landai atau bukan trekking yang biasa ini. Jadi kita harus naik akar-akar Akar-akar beberapa pohon. akar-akar pohon kan. Kayak Tom Susah Raider, banget. kayak Tom Raider. Iya, Susah kan, banget jadi- treknya ya? Iya. Susah juga buat berhenti. Makanya susah juga, makanya di situ minta break kan kita agak susah nih. Iya kan, akhirnya ya mau tidak mau ya udah kita ikutin lah break. Nah ada satu momen kita duduk pisah, dia itu duduk dekat satu akar yang pohonnya lumayan menjulang tinggi lah, Iya. dan bisa dikatakan cukup tua ya Pohonnya. Oh, pohonnya ya. udah Jadi, berakar-akar itu pasti ya, udah lama udah sih. lembab, ada ininya gitu. Serem banget. Nah ini cerita yang mungkin hampir sama ya dengan sinopsis film tersebut. Jadi nggak sepersekian detik lah, itu tiba-tiba dia langsung kayak kemasukan gitu, Oh, kemasukan yang berontak gitu kan. Dan kita kan bingung posisi saat itu, karena posisi itu malam ya kalau nggak salah, jam berapa itu, Pak? kayak setelah maghrib deh kalau nggak salah. Karena emang kita ngejar di pos 2 supaya kita Bisa bisa istirahat dan buka tenda kan waktu itu. Iya, Karena waktu oke. itu kita datang udah mulai sore lah, sampai di daerah Belambangan lah kalau nggak salah ya nama tempatnya itu. Kembangan Jawa Timur. Sorry, Belambangan Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, Belambangan Jawa Tengah gitu. Itu suasananya tuh mencekam banget tuh posisi. Karena dia teriak-teriak, berontak dan seperti ya posisi saat itu kan gua sendiri pun sempat bingung kan. Bingungnya apa? Karena di samping dia si perempuan itu tersebut, itu di sekitar itu kayak kerumunan, kayak apa ya, kayak Ramai? iya, kayak orang ada kejadian tabrakan terus tiba-tiba langsung Ramai. Tapi itu Kayak manusia itu bukan? bukan. Kayak circle crowd gitu ya? ya itu bukan, Oh, enggak juga. otomatis bukan manusia dong. Paham, Berarti- saya paham. Iya gitu loh. Jadi satu sisi Ih, Kak, lihat. fokus di perempuan Lihat nih. ini, satu sisi lagi risih. Gue tuh ngerasa risih sama yang ada di sekitar, gitu loh. Ya kan.
untung ya ada pendaki yang turun trekking dia, turun trekking, senior lah waktu itu kan. Gue kuliah ya, beliau kayaknya senior lah karena kuliah udah umurnya udah di atas. Sama dia tuh langsung dibawa, dibekap, digotong, langsung diturunin gitu. Karena posisi kita kan badan belum terlalu besar-besar kan, cuma gua doang menang tinggi doang. Posisi mah berat mah masih kurus-kurusan gitu kan. Sama beliau langsung diangkat, dibopong, dibekap, turun langsung ke bawah sampai ke pos 1 positioningnya gitu loh. Dan di saat momen tersebut saat turun ke pos 1 itu gua lihat yang tadi menggerubung itu kayak apa ya, kayak lu tuh jalan di satu catwalk yang diliatin sama orang. Fashion show. Jadi pas kita turun tuh, waduh, itu merinding lah. Tapi wujud mereka itu menyeremin atau kayak gimana? Apa wujudnya? samar atau Samar nih. Samar. Berupa manusia kah atau Kayak memang manusia. Kayak manusia. Pada Mungkin arwah-arwah di umumnya, sana kali ya. kurang lebih lah. penunggu gunung? Gitu loh. Nah, tapi karena hanya Mas Yuda yang lihat. kebetulan yang merasa, kebetulan gua nggak tahu, karena gua nggak nanya temen-temen gua kan, dia pernah ngeliat apa enggak gitu loh. Cuma yang gua lihat dari sudut pandang gua, yaitu kerumunan yang nggak pengen gua lihat sebenarnya gitu loh. Akhirnya pas sampai turun ke bawah di pos 1, kita istirahat, si perempuan ini sudah mulai tenang. Tapi nggak begitu lama dia berontak lagi. Jadi kayak sesuatu yang bukan yang ada di dalam dirinya gitu loh. Iya. Makanya gua pertama kali ketemu orang atau yang masukkan atau yang kesurupan yang berubah-berubah. Yang isinya beda-beda. Beda-beda. Karena banyak yang ngisi, Iya. ganti-gantian Dan ya. kondisi dia Kompilasi ya. Bilang ya, dan Komplikasi. biasanya kalau ada Iya. kalau ada medium gitu biasanya yang pengen ngisi banyak banyak. banyak gantian Gitu. gitu. Dan Murah. Kayak di film Medium Thailand ya. Itu yang sebelumnya kan kamu juga cerita yang banyak kamu temuin gitu. yang Ya selain di acara di gunung itu kamu kan berapa kali ngeliat yang wujud-wujud yang ya macam-macam sih sebenarnya. Kalau yang wujud-wujud tersebut sampai sekarang pun kadang beberapa kali ngelihat sesuatu yang memang nggak pengen dilihat aja. contohnya apa tuh yang paling ini Mas? Ya, Lanjut yang Malam tadi itu gimana macam-macam Kak? Dari kompilasi yang Mas Yuda tadi, mohon maaf ya, yang tahu yang paling membuat Mas jadi heran, jadi curious, terus oh iya ternyata emang bener loh, mau validasi bahwa kesurupan hal-hal yang metafisika itu memang ada. Dan Yes. itu di alam terbuka gitu loh, ya itu disaksikan yang banyak orang. yang pengalaman di Gunung Selamat itu sih yang paling sangat Berupa ini apa ya. sih itunya? Ya, Termasuk wujudnya. macam-macam sih, ada yang ya ada kakek-kakek, ada yang memang berupa putri cantik ya, putri cantik yang mempesona, yang menurut gua kecantikannya itu nggak bisa Ditandingin dengan manusia. ditandingkan dengan manusia Karena ada yang bilang jin gitu loh. jin perempuan itu cantiknya melebihi berapa kali lipat manusia. Iya. Tapi Jadi, jin laki-laki keburukannya Kebalikannya. kebalikannya. semacam ya itu sih, makanya akhirnya sampai di kejadian itu sampai akhirnya pulang diantar sama perangkat desa ya, sama salah satu pemuka agama lah, sampai pulang ke rumah. Dan itu pun berulang kali terus sih sampai akhirnya meninggal dunia. Teman Mas itu, Ya, Adek. adek yang perempuan itu. perempuan yang kesurupan period itu. Iya. Ya Allah. Meninggal. Karena dia mungkin udah nggak kuat ya, Kelelahan. badan raganya itu selalu bergonta-ganti. Karena kan sosok astral itu punya masing-masing tingkatannya ya, tingkatan ininya. Kadang kita pun manusia yang rasuki itu dia akan
mengambil energi kita, salah satunya itu. Jadi makanya energi. mungkin nggak kuat ya, akhirnya beliau Takdir meninggal. jualah Takdir yang- juga lah ya. Terlepas dia mempunyai penyakit medis atau Iya, tidak ya Mas betul, ya. betul. Karena pada saat Kembali itu lagi mungkin ya. tidak langsung ditangani medis, Betul. ya kan? Betul. Tapi mohon maaf nih Mas, disclaimer sebelumnya bahwa kok Mas bisa ngeliat hal-hal gaib kayak gitu sih gitu loh. Emang Mas punya kemampuan kayak gitu ya? Ya, alhamdulillah sih. Mungkin ini sudah pilihan ya, pilihan yang memang yang harus dijalanin. Karena awal mulanya itu kurius ya, pengen tahu aja. Karena kok temen kok awalnya ngaji ini ngaji apa, terus ditambah juga kejadian yang dialami sama keluarga, contohnya bokap yang kena teluh ya, kena santet. Kok bisa sih, bener nggak sih ini santet ini ada gitu loh. Ya akhirnya kemampuan itu ya dijalani dengan apa ya, dengan tidak keluar dari agama, Akidah. prinsipnya itu dari Betul. akidah agama. Makanya sampai sekarang pun ya alhamdulillah efek-efek atau impactnya itu ya buat jadi kebaikan diri sendiri aja. Kalau bisa membantu orang ya kita bantu aja gitu loh, Ambil hikmahnya ambil ya Mas ya. hikmahnya. Dan yang paling utama itu ikhlas, Mas. Ikhlas. Karena saya nggak tahu nih, Nerimo. iya, Ikhlas. dengan apa yang saya alamin dan saya pelajari, ikut pengajian beberapa tahun, itu saya menerima tentang kata ikhlas itu seperti apa sampai saat ini. Itu sisi positifnya ya. Tapi artinya. maaf lagi Mas, disclaimer juga ya. Ngebantu orang itu dalam konteks apa Mas? Giveaway apa gimana begitu? Kasih duit atau gimana Mas? Gitu. ada beberapa ini sih, ada beberapa apa namanya yang tak jalanin ya. Artinya kalau dulu waktu masih inten pengajian tuh ada beberapa kali ngobatin teman ini yang mengeluarkan yang kerasukan gitu kan. Ada beberapa, bahkan pernah kejadian, mohon maaf, tetangga temen itu non muslim ya. Saya baru tahu non muslim karena saya dipanggil datang ke rumahnya. Saya baru lihat ada biasanya kan ada Salib. ya gitu oke. kan. Saya kaget loh. Gue suruh Bacain doa. Iya, bacain doa. Iya, beda Ini server gitu loh. kan. Beda server, Iya. beda kiblat ya. Ya maaf ya kan beda ini gitu loh. Ya mau nggak mau karena tujuan niat baiknya membantu ya. Ya semampu mungkin saya bantu. Alhamdulillahnya selesai gitu loh. Selesai. Terus salah satunya itu. Terus kedua, dimanapun aku berada ya alhamdulillah jadi membuat sisi aura yang negatif jadi positif gitu loh. Ini Mas, energi. auranya bisa dibuat aura negatif. Aura kasih. Iya. Maaf, aura-aura. Aura kasih. Kaget saya kamu langsung counter gitu. Iya iya. Malah Iya. yang baru-baru ini kan yang kita diminta lihat rumah temen, Iya. ada apa gitu loh, Iya. itu ya Itu Mas salah ya. satunya itu. Itu salah satu. Ini Mohon kayak maaf, yang Laura baru-baru dan ini mohon maaf Mas, seperti apa yang Mas bantukan ke orang itu memang sebelumnya dia juga sudah pernah ke medis, terus medis nggak kena, dari seperti non medis gitu Mas, atau Kalau memang langsung bypass sih. ke Mas Langsung memang sih. ya Nggak ada mungkin history. Mas nggak tahu sebelumnya dia punya medis Iya. apa enggak gitu, Nggak. tahu-tahu datang ke Mas ya mungkin udah sehat, medisnya aman gitu loh. Enggak sih, kalau soal itu dia nggak bicara ini, gua hanya bantu-bantu aja. Oke. Ngebantuin oke. aja, kalaupun sembuh ya alhamdulillah karena Allah yang Betul. jadi peran Niatullah. ini ya kan. Gue cuma perantaranya aja Perantara, saat itu oke. gitu loh. Ya paling ya hikmahnya itu ya kita menetralisir sekitar lah, menjadi lebih positif auranya, menjadi lebih itu aja, lebih mengusir hal-hal yang berbau jahat atau apa. Ya itu sih lebih kesana sih hikmah yang Angkara terdapat. murka. Angkara murka Bantara kalah. sampai detik ini. Nah, Gitu. gimana tuh Jen? Yang ngeliatin rumah. Tari juga tuh yang liatin rumah temen. Jadi gini, temenku tuh
udah sering ada keluhan anaknya tuh indigo. Anaknya masih kecil, 7 tahun. kecil Indigo dari kecil. Nah dia anaknya selalu ngeluh, mami, mah ini bunda, maaf dia bilangnya bunda, ini di rumah ini aku kok ngeliat sosok tinggi gede. Dan itu selalu anaknya ngeluh gitu. Kebetulan rumah itu rumah mertuanya yang awalnya rumah lama mau direnovasi. Nah dia terus ngomong lah, mami kalau lagi pas waktunya liatin dong rumahku gitu. Nah aku pas lagi ke area Gading Serpong ya, aku bilang, mas ayo sekalian yuk mampir gitu. Udahlah kita ke rumah itu. Sebetulnya rumah itu aku di on the spot nanya, mas ngeliat sesuatu nggak ada kok, nggak ada gitu ya mas ya. Betul. Nggak ada, dan dalam artian memang tidak ada hal-hal yang Negatif. negatif sih ada rasanya. Kalau aku rasain ada rasa negatif, tapi itu Nggak ganggu gitu ya? di area yang belum dibangun. Itu pusing, aku bawaannya pusing. Di sebelahnya juga ada kebun kosong. Proses pembangunan. Lagi proses pembangunan. Itu hal negatif, tapi untungnya direnovasi sih. Jadi itu secara langsung membersihkan si aura negatif di dalam rumah itu. Karena kita nggak tahu si mertuanya itu punya simpanan apakah atau menu mubur apakah di halaman itu, kita kan nggak pernah tahu. Cuman di saat on the spot mas bilang tidak ada apa-apa. Nah di malam harinya si mas yang berhadapan langsung gimana tuh mas? Jadi memang saat di lokasi rumah yang dari proses pembangunan itu nggak ada yang menurut saya bukan oh ini nih penunggunya gitu, nggak, hanya yang sliwer aja, artinya kan yang lewat. Ya, ya Miss K atau Miss P gitu kan, yang lewat-lewat biasa aja, tapi nggak ada yang wow ini area gua nih, itu nggak ada waktu itu. Cuma emang yang udah dideskripsikan sama yang punya rumah adalah sosok yang tinggi besar ya, tinggi besar. Saya bilang pas saya kesana sih udah nggak ada itu, memang nggak ada sama sekali gitu loh. Apa namanya, pas sorenya kita pulang, malamnya ya. Jadi sore kita pulang sampai rumah itu, malamnya kita mau persiapan persiapan tidur ya. Itu kebetulan aku tidur duluan. Selalu tidur duluan. Itu muncul tuh di jendela kamar. Dia ngerasa tersinggung gitu loh. Karena mungkin kita pengen tahu gitu mungkin ya. Oh sorry aku potong. Berarti posisinya mas ini ngelihatnya itu di rumah mas apa di rumah anak itu? Di rumah sendiri. Oh udah di rumah sendiri. Dia datang ke rumah kita. Dia datang ke rumah kakak. Iya. Ya ampun. Makanya dia bisa tahu ya? Gojek apa naik Gojek? Mungkin udah milik GPS ya. Ojol apa gimana? Sherlock kita kali ya. Sherlock. Gini. Jadi sesuatu makhluk astral kalau kita bicarakan, even kita bicara di Jakarta, dia ada di Surabaya, dia gitu. kan datang. Nah, saya tadi ngomongin Banten. Siap-siap ya mas. Siap-siap. Gitu. Gimana ngomong yang kuyang dari Kalimantan? Kalau sesuatu makhluk astral itu kalau kita bicarakan, dia si personnya itu dia akan datang. Tapi dia cuma di Gitu. jendela, dia nggak bisa masuk rumah. Jendela aja. Alasannya dan kenapa? kajian lihat tuh apa tuh? Kalau Mas Yuda melihat, kok aku nggak tahu ya, mungkin di rumah ada bentengnya. Kalau rumahku kan balik lagi dijaga sama leluhur. Ada penunggu. Kalau kita yang ngekos gimana ya? Apa? Kalau kita ya, ngekos bapak kosnya. Bapak kosnya dong bilangin dong. Turikinya. Jurkunnya. Ya, itu makanya itu pengalaman yang kita alamin lah waktu itu. Jadi memang sesuatu yang makhluk astral itu ya, kalau memang kita bicarakan dan kita kuris mau cari tahu dia siapa, kalau kita tidak bisa melihat dia di tempatnya, dia akan mencari kita, nyari gue nih gitu. Halo, walaupun gitu. Ya nggak aneh, cuma bilang ini lo, ini gue. Iya, ada. pengen nunjukin eksistensinya. Kenalan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi nggak ganggu kan? Enggak. Kalau kita niatnya baik, berarti dia Karena juga kita nggak jahatin dia, dan kita nggak jahilin secara apa gitu kan. Kan ada orang pengen tahu keberadaan itu, sengaja lah ngomong kata kotor, sengaja lah menghina gitu loh. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi aman ya. Jadi deg-degan habis ini. Gitu. Aduh, teman tongkrongan semua. Jujur aja, gue tadi sempet ngantuk, tapi kalau gue respect banget sama Mas Yuda, temen tongkrongan, dan Kak Jen ini ceritanya gila. Keren banget. Lebih fantastik. Karena apa? Runut. Ya runut,
dari awal, dari middle sampai intro, ibaratnya intro, rap semua runut. Dan di situ kita juga banyak menggali mengenai petuah-petuah, terutama dekatkanlah diri kita Betul. terhadap Gusti Allah, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan apapun. Betul. Karena kita juga hidup tidak sendiri dan betul. kita tidak mengganggu. Lah sesama manusia aja kita nggak kenal main tampol akapsi aja ditampol balik ya kan? Gimana ini nggak kelihatan. Betul sekali. Dan perlu kita harus garis bawahi, kita underline bahwa manusia hidup itu harus di mana bumi dipijak, itulah yang apanya Langit dijunjung. langit dijunjung. Kemarin salah nulis itu. Jadi teman tongkrongan sekalian, cerita-cerita tadi adalah sekelumit daripada cerita-cerita juga yang salah satunya juga bisa diangkat, ya sempat diangkat dan bahkan sudah diangkat Jadi menjadi film. terinspirasi dari film yang lagi sekarang. Bukan. Oh belum ya? Justru nih cerita ini sudah ada sebelum film ini keluar. Justru ada. berarti Oh, Tapi spoilernya. karena kita tidak menceritakan atau tidak memfilmkan duluan, jadi sudah diklaim orang. Dia juga mungkin ceritanya benar, cuman kan beda gunung Beda kita. gunung. Oke. Disclaimer teman tongkrongan tuh tadi keterangan dari kajian bahwa pokoknya semua cerita yang mengenai pendaki gunung, bahkan yang mengenai supranatural dari Kak Jen ini memang menarik untuk dikulik. Dan semua ceritanya nyata ya teman-teman. Begitu. Pokoknya gimana tadi temen tongkrongan semuanya ada masukan saran kritik nggak? Ya kan? Kalau ada, yuk diskusi, tulis, ramein di kolom komen. Betul. Buat temen nongkrong semua yang punya pengalaman misteri, Bener banget. silahkan kirim video penampakan, cerita horor, dan kalian juga punya cerita mau kita bacain, Betul atau kalian punya cerita misteri, kita undang nongkrong ke sini bareng-bareng seperti Kak Jen dan Mas Yuda. Bener Terus banget. Tari juga jangan lupa ingetin. Iya, aku juga mau ingetin buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya supaya channel kita semakin berkembang ke depannya. Dan yang mau endorse juga boleh ya. Iya, yang mau Bantu endorse kami, juga boleh walaupun banget. Ya, kita juga baru merintis. Baru UMKM. merintis ya, namanya kita podcast nongkrong, jadi kita butuh banget nih support dari teman-teman semuanya ya, bisa support apa aja deh, pokoknya kita terima ya. Betul. Teman-teman. Terutama masukan aja. Masukan, Masukan. oke. Baik setnya, baik apa, karena dari tadi kita cerita tentang pengalaman nyata, tapi kita kok kayak nyaman di sini. Karena kenapa? Ini ada di Lanos Studio. Fasilitasnya di di Bintaro. Fasilitasnya juga enak. fasilitas juga enak. Alatnya lengkap. Promonya banyak, staffnya juga gercep, Ciamik, ya iya. kan? Canggih-canggih, Iya. ya kan? Pokoknya pas banget untuk kalian yang pengen bikin podcast, pengen meeting, apapun itu, tugas sekolah, tugas kuliah, langsung aja ke Lanos Studios. Nih, di sini nih, di sini nih, di sini nih. Silakan hubungi. Nomor WA-nya di sini ya. Oke. Aduh, jujur aja ya, terima kasih Kak Jen. Iya. Makasih, Kak. sama-sama. Mas Yuda juga saya terima Terima kasih. kasih. Matur nuwun udah jauh-jauh datang kemari menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan insya Allah ya, bukannya kalau ngalamin cerita kayak gini kan nggak mungkin direncanakan. Iya. Langsung aja. Siapa tahu masih ada cerita lain, nanti next episode kita jangan Kita kapok ngobrol undang lagi, lagi, ya. ya kan? Terima kasih banyak, Yang penting Mas saya Yuda. juga terima kasih udah mampir ke podcast apa? Nongkrong habis maghrib. Oke, subscribe tuh. Subscribe. Oke. Jangan lupa. Ya, sekali lagi ya, makasih ya. Iya. Gue Ruben pamit undur diri. Aku Rekan Tari. gue, teman gue Janet dan Mas Yuda. Oke, terima kasih. terima kasih. Kami mereka ada di sekitar kalian.